Bagaimana jika dua musuh lama kembali bertemu? Tetapi salah satunya sudah mencapai level yang bahkan sulit dibayangkan sebelumnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Asterisk Enemy Third Denim Alice Asterisk. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pertarungan paling dinanti di RC Egghead, yaitu rematch antara Monkey D. Luffy dan Rob Lucci. Pertemuan ini bukan sekadar duel biasa. Ini adalah momen yang memperlihatkan seberapa jauh perjalanan kedua karakter sejak pertarungan mereka di Enies Lobby. Dulu, Luffy harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertarung sampai batas terakhir untuk mengalahkan Lucci. Kini situasinya telah berubah. Luffy datang sebagai seorang Yonko dengan kekuatan Gear 5. Sementara Lucci kembali dengan kemampuan Zoan yang telah mencapai tahap Awakening. Lalu, apakah Lucci benar-benar mampu menyaingi kekuatan seorang Yonko? Ataukah pertarungan ini justru menjadi bukti bahwa Luffy kini sudah berada di level yang benar-benar berbeda? Di video ini kita akan mengulas perkembangan kedua karakter, membahas kemampuan yang mereka tampilkan, mengapa pertarungan ini terasa sangat berbeda dibandingkan duel pertama mereka, serta apa makna pertarungan ini bagi kelanjutan cerita One Piece. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir. Kalau kalian suka pembahasan anime dengan analisis mendalam, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Untuk memahami mengapa pertarungan ini terasa berat sebelah, kita harus melihat lebih dulu kemampuan yang dimiliki masing karakter. Mari kita mulai dari Luffy. Gear 5 adalah wujud kebangkitan buah iblis Luffy dalam bentuk ini. Gaya bertarung Luffy menjadi jauh lebih bebas dan sulit ditebak. Ia tidak lagi bertarung hanya dengan mengandalkan kekuatan pukulan atau kecepatan, tetapi juga memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dengan cara yang sangat kreatif. Tubuh Luffy menjadi jauh lebih elastis, serangannya sulit diprediksi, dan ia mampu mengubah ritme pertarungan sesuka hati. Hal inilah yang membuat lawan sering kehilangan fokus karena tidak tahu dari arah mana serangan berikutnya akan datang. Selain kekuatan fisik, Gear 5 juga menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Luffy tetap mampu terus bertarung meskipun telah menerima banyak serangan sebelumnya. Ditambah lagi kreativitasnya dalam memanfaatkan kemampuan buah iblis membuat setiap pertarungan terasa berbeda. Sekarang mari kita beralih ke Rob Lucci. Lucci datang ke Egghead bukan sebagai anggota CP9 yang dulu kita kenal, melainkan sebagai agen CP0 yang jauh lebih berpengalaman. Selama jeda waktu dalam cerita, ia terus mengasah kemampuan hingga berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis tipe Zoan miliknya. Dalam kondisi Awakening, kemampuan fisik Lucci meningkat secara signifikan. Kecepatan, kekuatan pukulan, serta daya tahannya berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat pertarungan di Enies Lobby. Sebagai pengguna Rokushiki, Lucci juga masih mengandalkan teknik seperti Soru untuk bergerak dengan kecepatan tinggi, Geppo untuk bermanuver di udara, serta Shigan dan Rankyaku sebagai serangan utama. Kombinasi teknik tersebut membuatnya tetap menjadi petarung yang sangat berbahaya dalam pertarungan jarak dekat. Namun, disinilah perbedaan terbesar mulai terlihat. Gear 5 bukan hanya memberikan peningkatan kekuatan, tetapi juga mengubah cara Luffy bertarung. Lucci terbiasa menghadapi lawan dengan pola serangan yang teratur dan mudah dibaca. Sebaliknya, Gear 5 membuat setiap gerakan Luffy sulit diprediksi sehingga pengalaman bertarung Lucci tidak selalu memberinya keuntungan. Dari sisi Haki, Luffy juga memiliki perkembangan yang sangat besar sejak pertempuran mereka sebelumnya. Penguasaan Haki menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya mampu menghadapi lawan kelas dunia. Sementara itu, Lucci memang mengalami peningkatan besar. Tetapi sebagian besar peningkatannya berasal dari kemampuan fisik dan kebangkitan buah iblisnya. Hal tersebut membuatnya tetap berbahaya. Tetapi belum tentu cukup untuk mengimbangi lawan yang sudah berada di level seorang Yonko. Jika dibandingkan secara keseluruhan, Lucci adalah petarung yang sangat disiplin, cepat, dan efisien. Sebaliknya, Luffy menggabungkan kekuatan besar, kreativitas, pengalaman bertarung, serta kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Itulah sebabnya banyak penggemar menganggap rematch ini bukan sekadar pertemuan dua musuh lama, melainkan bukti nyata sejauh mana perkembangan Luffy sejak meninggalkan Enies Lobby. Setelah membahas kekuatan kedua karakter, sekarang kita masuk ke beberapa fakta menarik yang membuat rematch Luffy melawan Rob Lucci terasa begitu spesial. Fakta pertama, ini adalah rematch setelah lebih dari 15 tahun. Di dunia nyata, para penggemar harus menunggu lebih dari 15 tahun sejak pertarungan mereka di RC Enies Lobby hingga akhirnya melihat keduanya kembali berhadapan di RC Egghead. Penantian panjang inilah yang membuat duel ini menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam anime. Fakta kedua, status Luffy sudah berubah total. Saat melawan Lucci di Enies Lobby, Luffy hanyalah seorang kapten bajak laut muda yang masih berjuang membangun nama. Kini,
Ia telah diakui sebagai salah satu Yonko, sosok yang termasuk 4 bajak laut paling berpengaruh di lautan. Perubahan status ini menunjukkan betapa jauhnya perkembangan Luffy selama perjalanannya. Fakta ketiga, Lucci juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Banyak orang hanya fokus pada Gear 5 milik Luffy, padahal Lucci juga berkembang pesat. Ia berhasil membangkitkan kemampuan buah iblis Zoan miliknya dan menjadi salah satu agen terkuat CP0. Artinya, lawan yang dihadapi Luffy bukan lagi Lucci yang sama seperti dulu. Fakta keempat, pertarungan ini memperlihatkan dua gaya bertarung yang sangat berbeda. Luffy mengandalkan kreativitas, improvisasi, dan gerakan yang sulit diprediksi. Sebaliknya, Lucci bertarung dengan disiplin, presisi, dan teknik yang efisien. Kontras inilah yang membuat setiap bentrokan mereka terasa menarik untuk disaksikan. Fakta kelima, rematch ini menjadi tolok ukur kekuatan Luffy saat ini. Pertarungan ini membantu memperlihatkan posisi Luffy di dunia One Piece setelah berbagai perkembangan besar yang dialaminya. Dengan menghadapi lawan yang pernah membuatnya bertarung habisan di masa lalu, penonton bisa melihat seberapa besar peningkatan kekuatannya. Fakta keenam, duel ini penuh dengan nilai nostalgia. Bagi penggemar lama One Piece, kemunculan kembali Luffy mengingatkan pada salah satu pertarungan paling emosional dalam seri. Karena itu, rematch ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga menjadi pengingat perjalanan panjang yang telah dilalui Luffy sejak awal petualangannya. Semua fakta tersebut menunjukkan bahwa rematch ini bukan sekadar aksi pertarungan, melainkan simbol perkembangan kedua karakter. Luffy dan Lucci menjadi lebih kuat, tetapi dengan jalan yang sangat berbeda. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Rap Lucci masih termasuk salah satu lawan terbaik yang pernah dihadapi Luffy? Atau ada musuh lain yang menurut kalian jauh lebih berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rap Lucci sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, atau masih ada kekuatan lain yang belum diperlihatkan? Dan menurut kalian, siapa lawan berikutnya yang benar bisa menguji kekuatan Gear 5 Luffy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca dan membalas komentar yang paling menarik. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan anime terbaru setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Anime Short Daily 13, dan sampai jumpa di video berikutnya.